Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Kemenangan Arman Tsarukyan dalam UFC Austin kemarin membuka lembaran baru bagi UFC Lightweight. Kini, kompetisi di UFC Lightweight tentunya makin seru. Sang juara divisi ini, Islam Makhachev, memberikan komentarnya atas kondisi UFC Lightweight saat ini. Melalui Twitternya, ia berkata, "Arman, Dustin, Justin, Charles. Mereka semua hebat. Mereka adalah 5 besar di dunia. Tapi tidak satu pun dari mereka akan mendapatkan sabuk juara selama saya ada di sini. Titik." Keren banget kata-kata Islam ini. Tapi agak lucu juga. Islam bilang 5 besar, tapi nama Michael Chandler sama sekali nggak disinggung. Ya nggak apa-apalah. Nah, di video ini mari kita bahas 4 pendekar yang diakui Islam yang mungkin bisa mengancam tahta Islam Makhachev. Yang pertama, ranking 4, Arman Al-Khalaqet Tsarukyan. Jauh sebelum pertandingannya melawan Darius, Arman memang sudah menjanjikan kepada penonton bahwa era baru akan segera masuk menggulingkan era lama. Narasi ini sebenarnya sudah lama ia bawa sejak mengalahkan Yoel Alvarez dan melaju dengan 5 kemenangan berturut-turut. Namun langkahnya dihentikan oleh Mateusz Gamrot dalam main event pertama mereka. Setelah itu Mateusz Gamrot lah yang membawa bendera era baru. Bahkan dalam perjalanan UFC 280, Khabib sendiri lebih mengunggulkan Mateusz Gamrot ketimbang Beneil untuk menjadi penantang Islam Makhachev di masa depan. Namun ternyata Beneil mengagetkan dunia dengan mengalahkan Gamrot. Usai kekalahannya dari Gamrot, Arman membayar kekalahan tersebut dengan 2 kemenangan beruntun. Sehingga akhirnya Arman diberikan kembali posisi main event dalam UFC Austin kemarin. Sebagai orang yang berhasil menghentikan langkah Gamrot, Beneil Darius menjadi orang yang tepat bagi Arman untuk menebus kesalahannya melawan Gamrot dulu. Di podcast Duel UFC kemarin bersama Bang Kemal dan Ge Pamungkas, gue bilang Arman tentu sudah berkembang, tapi Islam pasti jauh lebih berkembang. Alasan gue bilang seperti ini karena Islam sudah membuktikan bahwa ia bukanlah fighter yang hanya bermodalkan gulat semata. Dalam duel terakhirnya, Islam mengukir sejarah dengan meng-KO-kan salah satu striker terbaik di era kita. Sedangkan Arman, dalam 2 pertandingan terakhirnya masih terlihat bersandar penuh pada kemampuan gulatnya saja. Tapi ternyata, dalam UFC Austin kemarin, Arman menunjukkan bahwa tidak hanya Islam saja yang memiliki perkembangan dalam striking. Improvisasi Knee yang meleset menjadi Superman Punch-nya ini berhasil meng-KO-kan Beneil Darius. Dalam post-fight interview-nya, ia bahkan langsung meng-KO out Islam dan berjanji akan meng-KO-kannya. Saat ini sudah ada 2 nama yang mengantri untuk menantang Islam. Tapi Arman berkata, sudah waktunya Islam melawan wajah baru. Lagi pula, ia menghabisi Beneil dengan cara yang lebih cantik ketimbang Charles Oliveira. Lebih cepat dan tidak sempat kena takedown. Nama kedua adalah ranking 3 divisi ini, Dustin The Diamond Poirier. Dibandingkan 3 nama lainnya, Dustin adalah orang yang belum pernah meng-call out nama Islam sama sekali. Targetnya adalah sabuk juara, bukan Islam Makhachev. Untuk itu rasanya dibandingkan nama lainnya, Dustin adalah orang yang paling tidak mengancam tahta Islam. Islam hanya menyebut namanya karena Islam mengakui bahwa Dustin adalah salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Secara posisi, Dustin memang berada di posisi yang tidak pasti. Karena jauh sebelum kekalahannya dari Justin, Dustin sempat memberikan pernyataan bahwa ia ingin pensiun dari olahraga ini usai dikalahkan Charles Oliveira. Ia merasa tidak sanggup rasanya jika ia harus menempuh jalan berdarah lagi menuju title fight. Dustin hanya tertarik dengan pertandingan yang menguntungkan. Untuk itulah ia menolak bertanding melawan fighter-fighter muda. Arman sudah berulang kali menantangnya. Dan bahkan diketahui Beneil Darius yang satu era dengannya pun sempat menantang Dustin. Tapi Dustin tolak karena Beneil kurang menjual. Dustin perlu meladeni salah satu fighter muda dan menghabisinya secara spektakuler untuk mengingatkan kita tentang siapa The Diamond itu. Nama ketiga adalah ranking 2 divisi ini sekaligus pemegang sabuk BMF, Justin The Highlight Gaethje.
Justin Gaethje bisa dibilang memiliki jalur karir yang sama dengan Dustin Poirier. Sempat merasakan jadi juara interim, dikalahkan oleh Khabib, kemudian berusaha bounce back, dan kembali dikalahkan Oliveira. Namun perbedaannya, Justin mau meladeni era baru. Dan fighter era baru itu adalah Rafael Fiziev. Rafael Fiziev yang memiliki kemampuan Muay Thai tajam ini dianggap sebagai masa depan striker UFC lightweight. Justin yang hanya mengandalkan overhand liarnya akan kalah ketika diadukan dengan Fiziev yang lebih taktis dalam striking. Tapi nyatanya, justru Rafael Fiziev lah yang hancur berdarah-darah dibuat Justin. Hingga akhirnya ia kembali dipertemukan dengan orang yang dulu pernah men-TKO-kannya, Dustin Poirier. Secara striking, mereka berdua memiliki level yang sama, di mana Dustin mungkin setingkat tipis lebih atas dibandingkan Justin. Tapi secara power, Justin jauh lebih unggul. Head kick powerful Justin ia tembakkan ke kepala Dustin. Sebenarnya Dustin sudah menahan tendangan ini. Namun disinilah Justin menunjukkan betapa luar biasanya power itu, sehingga Dustin tertidur di kanvas. Striking Justin memang berhasil diredam oleh Khabib. Tapi pertanyaannya, apakah Islam memiliki kemampuan gulat yang sama dengan Khabib? Ataukah dalam pertemuan mereka nanti, Islam justru akan meladeni Justin beradu striking untuk kembali mengingatkan fans MMA tentang level dirinya? Dan inilah nama terakhir, sang number one contender UFC lightweight, Charles "Do Bronx" Oliveira. Dari keempat nama ini, gua rasa Charles Oliveira adalah nama yang paling ambisius untuk melawan Islam Makhachev. Islam adalah orang yang menghancurkan momentum 12 kemenangan berturut-turut miliknya. Tidak hanya itu, Islam pun mengalahkannya dengan cara yang begitu sadis. Knockdown dari orang yang dianggap memiliki striking di bawahnya, dan mengunci orang dengan rekor kuncian terbanyak di UFC. Namun Oliveira merasa banyak faktor eksternal yang membuatnya tidak berhasil tampil optimal di pertandingan itu. Setelah dianggap akan masuk ke dalam era kejatuhan karirnya, Charles Oliveira membuktikan dirinya masih merupakan ancaman setelah men-TKO Beneil Dariush. Hal ini kembali memberikannya hak untuk melawan Islam Makhachev, di mana pertandingan mereka awalnya dijadwalkan untuk digelar dalam UFC 294 kemarin. Namun, seperti yang kita ketahui, Oliveira mengalami insiden dalam latihannya hitungan jam sebelum penerbangan ke Abu Dhabi. Entah ini disengaja atau tidak, keputusan Oliveira untuk menarik diri sangat menguntungkan baginya. Abu Dhabi mungkin tidak akan lagi menjadi lokasi pilihan untuk mereka bertanding. Dan Oliveira juga diberikan waktu yang lebih banyak untuk menganalisa Islam Makhachev yang berkembang begitu pesat dilihat dari kemenangan keduanya atas Alexander Volkanovski. Arman Tsarukyan dengan talentanya, Dustin Poirier dengan determinasinya, Justin Gaethje dengan powernya, dan Charles Oliveira dengan dendamnya. Di antara 4 nama yang diakui Islam ini, kira-kira siapa menurut Badar semua yang merupakan ancaman terbesar bagi Islam, atau malah justru menjadi orang yang mengalahkan Islam Makhachev? Tulis di kolom komentar ya. Demikian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.